يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه تمترون قول الحق الذي فيه يمترون. Kemudian diriwayatkan Allah memerintahkan Maryam membawa bayinya itu kepada orang-orang. Maryam belum tahu loh, ini apa yang akan terjadi. Ternyata Isa bicara. Bicaranya bukan cuman owe, tapi tadi tuh segitu panjangnya tuh kalimat Isa. Segitu panjangnya tadi kalimat Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Tuh keajaibannya kayak gitu. Allah memiliki begitu banyak keajaiban yang tidak terbatas. Jadi kalau kita kemudian membatasi keajaiban Allah dengan umur, alah Ustaz, kita udah 15 tahun nih. Ya, kita jadi dosa. Seakan-akan kita bilang Allah tidak sanggup memberikan kita anak keturunan di usia kita ke-16. Ustadz, usia istri saya udah 45. Nggak mungkin kalau dari dia mah Ustadz. Kayaknya kudu dari yang lain. Nah, udah pasti dikemplang tuh sama bininya. Gua nemenin sampai 45 tahun begini nih. Mau kawin lagi sama yang lain? Ntar dulu dah. Gitu. Kita terima, kemudian kita yakinin Allah Maha Besar. Tapi hati pun tetap kita ridho, kita ridhoi. Begitu dulu Ustaz. Baik Ustaz, insya Allah akan disambung kembali kajian tentang surah Maryam yang barusan dibaca oleh Ustaz. Tapi kita dengarkan dulu kumandang azan yang berikut ini dan kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Tetap bersama kami dalam nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah, masih dalam tema sedekah dan keturunan. Pemirsa dirahmati Allah, Ustadz, ini tetangga saya di Sentul, dia nitip, dia sudah nikah lama sekian tahun, belum juga punya keturunan. Dia sedekahkan 2 cincin nikahnya dia, ya dengan harapan, dengan izin Allah dan doa kita semua, biar cepat dikasih momongan Ustadz. Amin. Punya keturunan. Begitu juga dengan jemaah kita Ustadz yang ada di sini, dia ingin berbagi cerita bahwa beliau ini sudah mendapatkan keturunan dan selalu membawa anaknya kemana beliau ini mengaji. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita persilakan untuk bercerita. Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ustaz dari Jakarta. Alhamdulillah saya selalu mengikuti pengajian Ustaz setiap hari Selasa dan Rabu gitu ya. Juga sudah mencoba mengamalkan ilmu yang Ustaz berikan, meskipun mungkin sampai saat ini baru bisa dari 10% dari penghasilan saya coba keluarkan setiap bulannya. Sudah sekitar 4 tahun kita menikah dan alhamdulillah sudah 2 keturunan kita miliki. Yang saya ingin tanyakan sih sebetulnya adalah, kan pada saat ini masa emas gitu ya, masa emas katanya secara teori psikologi kan begitu, tentang anak-anak nih. Saya berusaha selama ini untuk mengajak anak dan anak ya, yang pertama maupun yang kedua. Yang kedua umurnya 1 tahun, yang pertama umurnya 2 tahun, untuk selalu ikut minimal pada saat sholat berjamaah di masjid begitu. Nah, yang menjadi keinginan saya adalah bagaimana sih sebetulnya menghadapi masa ke depan ini begitu ya, apalagi cobaan untuk keluarga makin besar gitu ya, untuk menjadikan anak-anak itu semakin solih dan solihah gitu. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Ustaz ya, boleh ya? Satu lagi ada ibu yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Mansur, pagi ini saya bercerita tentang saya pribadi. 5 hari yang lalu, saya kan sebenarnya di Taiwan udah lama, 8 tahun. Di Taiwan cuma belum, ya nggak ngerti di mana masjid Taiwan tuh belum pernah ngelihat di mana letaknya, saya belum pernah lihat. Nah waktu itu kan saya punya niat, kapan ya saya setiap hari saya mengikuti Bapak Mansur tuh hari Selasa dan hari Rabu pagi. Jadi di rumah saya itu saya pasang parabola. Itu saya mendengarkan ceramah Bapak Ustadz Mansur
hari Selasa dan hari Rabu. Sebelum kerja saya rutin itu, setelah selesai baru saya berangkat kerja. Habis gitu saya bilang, saya itu pengen ketemu Bapak Ustadz Mansur, gimana ya, saya rasanya pengen pulang gitu, pengen ke Jakarta. Akhirnya malam minggu itu diajak tur, oh kamu ikut piknik nggak? Oke ya udah ikut. Gak taunya tur tuh jamaah masjid di situ, saya nggak ngerti. Malam-malam yang ini nggak enak juga sih. Pas saya mabok, ketemunya pas jam 12 malam. Loh, kok ketemu di masjid? Saya bilang gitu. Kenapa di masjid? Nggak ngerti juga. Hari Minggu ketemu di masjid, saya bilang, Pak Ustadz masjid itu, Pak saya minta doanya, saya pengen pulang ke Jakarta, pengen ketemu Bapak Ustadz Mansur dan pengen sedikit-sedikit sedekah. Kalau rasa hati itu setiap malam pengen harus ketemu, saya tuh harus ketemu gitu Pak. Jadi makanya hari ini saya harus ketemu Bapak gimana. Sebelum ketemu Ibu pulang ke Solo, tapi harus ketemu Bapak dulu gitu. Jadi saya minta doanya Bapak gimana ya nggak bisa ngomong ya, lagi. Berarti ini cuti doang sebenarnya. Iya ya. Terus nanti balik lagi ke Taiwan. Iya. Subhanallah. Bapak. Iya. Pengalaman Baik saya. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Silakan Ustadz yang pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan saudari kita ini ya, mudah-mudahan istiqomah ya, pencarian dia menuju Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah permudah. Amin. Luar biasa ya, mabok malah ketemu masjid ya. Iya, itulah rahasia Allah ya, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan beliau bukan saja bisa ketemu saya, bukan saja bisa nanti ketemu sama ibunya di Solo, tapi Allah karuniai beliau nanti bisa ke Tanah Suci, mudah-mudahan bisa sujud bersimpuh di sana. Ya itulah, makanya saya bilang orang-orang di Indonesia ini banyak yang tidak bersyukur. Masjid melek itu udah masjid, buka pintu udah masjid. Tapi yang namanya sholat berjamaah bisa kita hitung, ya kan? Ini kan sesuatu yang sebenarnya kontradiktif dengan teman-teman di luar negeri ya, di Cina, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura. Singapura sendiri itu masjid walaupun ada banyak, tapi ya tetap saja tidak segampang kita di tanah air. Tetap aja, saya waktu di Singapura tuh pagi-pagi mobil banyak gitu, karena emang jauh. Mereka harus pakai kendaraan itu. Kalau kita kan kagak, jalan kaki nyampe. Tapi karena kita deket, banyak, jadinya kita begitu kali. Ya mudah-mudahan teman-teman kita di luar negeri bisa menemukan Allah ya. Amin. Tentang yang anak tadi, cara yang Mas Rahmat lakukan sudah benar.